Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin istana atau presiden kita Bapak Jokowi mengeluarkan statement tahun 2024. Jadi 4 tahun lagi kemiskinan itu 0% di Indonesia. Saya sangat menyesalkan ya ucapan itu. Dan kemudian juru bicara istana bilang namanya juga target. Kalau nggak tercapai nggak apa-apa, namanya juga target 0%. Ya kayaknya ini mohon maaf kayaknya nggak mikir itu apa juru bicara istana. Ya untuk level pemimpin tingkat nasional ya target sih boleh aja, tapi ya mbok agak difikir gitu sedikit dampaknya terhadap masyarakat, karena menimbulkan reaksi yang nggak perlu. Terus saya ingat ya, tokoh bapak kemiskinan fighting ya, yang memerangi kemiskinan, yang peraih hadiah Nobel itu. Saya ada bukunya, mesti cari lagi tuh, saya lupa ya. Jadi namanya Muhammad Yunus, peraih Nobel pada tahun 2005, Nobel Perdamaian. Kenapa dia kok dapat Nobel Perdamaian? Karena berhasil ya mengentaskan kemiskinan di negaranya itu hampir 50% kalau nggak salah, saya lupa angkanya. Tapi dia bekerja setelah 30 tahun dia dengan modal $27 itu dari uang kantongnya sendiri sebagai dosen di Chittagong ya, di Bangladesh. Dia kan lulusan Amerika doktornya, dan kemudian melihat kemiskinan di depan kampusnya itu, terus dia membuat gerakan gerakan untuk mengentaskan kemiskinan secara real. Dia kemudian mendirikan Grameen Bank itu, dan ngasih modal pinjaman ke ibu-ibu yang bikin tiker itu dengan uang kantongnya sendiri $27, karena waktu dia mengajukan proposal ke bank ditolak karena proposal itu nggak bankable, yang nggak mungkin bisa dibiayai oleh bank untuk membiayai orang-orang miskin, gimana bayarnya gitu kira-kira. Akhirnya Muhammad Yunus bikin bank sendiri, Grameen Bank yang terkenal itu, dan dia berhasil mengangkat kemiskinan dengan caranya, yaitu membangkitkan semangat dan praktek wirausaha di kalangan khusus ibu-ibu di Bangladesh ya. Dan sistem yang dia pakai ya, microfinance itu, keuangan mikro itu, dengan Grameen Bank itu ditiru oleh 100 negara ya. Pendekatan atau pengalaman dari Muhammad Yunus ini ditiru karena terbukti berhasil ya mengangkat kemiskinan dengan metode Grameen Bank, memberdayakan, empowering ya, wirausaha khusus untuk ibu-ibu. Pinjamannya itu tidak dikasih untuk bapak-bapak. Jadi kata kenapa kok ibu-ibu yang dijadikan sasaran untuk pemberdayaan dan memangkas kemiskinan di keluarga? Karena kalau uang dikasih bapak-bapak itu nanti untuk beli rokok, untuk beli kepentingan pribadinya. Tapi kalau uang pinjaman untuk ibu-ibu wirausaha, dia ibu-ibu itu lebih memikirkan keluarganya dan anaknya daripada dirinya sendiri. Itu pertimbangan dari Muhammad Yunus. Nah, dia saja memikirkan kemiskinan itu begitu lama sepanjang hidupnya ya, seorang dokter Muhammad Yunus, dan dia diakui oleh dunia karena kemudian dia menjadi ini kan, pengakuan itu menjadi peraih hadiah Nobel, dan pernah ke Indonesia itu zamannya SBY. Grameen Bank ya, bapak orang miskin atau bangkir dari orang-orang miskin. Dan impiannya impian itu bahasa Inggrisnya mimpi ya, mimpi di dalam mimpinya si Muhammad Yunus. Dia ingin kemiskinan itu suatu saat katanya akan berada di dalam museum masa depan. Jadi anak-anak cucu kita, kata Grameen Bank itu, nanti nggak ada lagi melihat kemiskinan di jalan-jalan kecuali adanya di museum, hanya menjadi kenangan sejarah. Tapi dengan satu gerakan yang masif dan rasional, dengan terorganisasi dan memakan waktu yang panjang untuk memberantas kemiskinan, itu tidak mudah lah. Ini kok tahun 2024 kemiskinan akan 0%.
Lah saya yang membaca biografi Muhammad Yunus beberapa puluh tahun yang lalu, sejak dia dapat peraih Nobel itu 15 tahun yang lalu, ya saya ketawa karena ada sedikit stok intelektual di belakang kepala saya kan, bagaimana cara memberantas kemiskinan yang tidak mudah itu. Jadi dream within dream, mimpi di dalam mimpi. Mimpinya si siapa itu, Muhammad Yunus, nanti satu saat kemiskinan itu hanya ada di dalam museum. Tapi kan nggak mungkin ya. Tapi dia berhasil berjuang mengatasi kemiskinan di Bangladesh, di negerinya itu, dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan pendekatan microfinance ya, pakai lembaga keuangan mikro, dan basisnya adalah wirausaha dan sasarannya adalah ibu-ibu. Dan itu memakan waktu sepanjang hidup dari Muhammad Yunus. Meskipun dia bukan presiden, tapi dia bekerja melebihi presiden yang 5 tahunan itu. Jadi dia mengatasi kemiskinan itu dengan hati dan mempertaruhkan segalanya, kemampuannya, hatinya, waktunya, dan lain-lain. Sehingga dengan pendekatan Grameen Bank itu, pendekatan wirausaha untuk ibu-ibu, nanti kata Muhammad Yunus, itu kemiskinan itu akan dipangkas pada generasi kedua. Jadi anaknya dari ibu-ibu yang tadi dikasih pinjaman modal untuk wirausaha, untuk bikin tikar dan lain-lain itu, pada level anaknya kemiskinan itu menjadi hilang ya, dengan pendekatan Muhammad Yunus. Dan itu terbukti berhasil, karena anak-anaknya di level kedua itu kemudian bisa kuliah dengan pinjaman dana murah dari Grameen Bank tadi. Cabang-cabang Grameen Bank itu tersebar di seluruh Bangladesh. Pegawainya puluhan ribu. Nggak main-main itu ngurusi kemiskinan itu. Lah kalau sekarang katanya kemiskinan akan turun pada tingkat 0%. Kalau nggak tercapai, terus dibilang, kata juru bicara istana yang dari KSP itu, namanya juga target, nggak tercapai juga nggak apa-apa, namanya target. Ini kayak nggak sungguh-sungguh tuh ngurusi kemiskinan. Dan saya nggak yakin itu keluar dari hati Pak Presiden. Jadi maksudnya, ya kalau jadi pejabat itu, ya pertama banyak baca gitu ya. Keberhasilan orang lain dalam mengatasi kemiskinan itu, ya salah satu, mungkin satu-satunya contoh yang berhasil ya Muhammad Yunus ya. Karena juga dia dapat hadiah Nobel bidang perdamaian. Kenapa ngurusi orang miskin kok dapat Nobel, penghargaan tertinggi di bidang perdamaian? Paradigma dari panitia Nobel yang di Swedia itu, di Oslo, dia punya paradigma khusus. Karena orang yang keluar dari kemiskinan itu bisa mengurangi tingkat konflik ya. Orang-orang yang udah nggak miskin itu cenderung nggak mau konflik ya. Orang-orang yang konflik itu, yang perang itu karena tingkat kemiskinannya itu begitu dalam ya kan. Jadi dia mudah untuk melakukan konflik dengan siapa saja karena faktor kemiskinan. Jadi pada prakteknya orang-orang miskin itu sebenarnya radikal ya. Orang-orang mapan tuh nggak radikal, malah takut mati. Nah ini kita sayangkan ya, kemiskinan 0% itu tahun 2024 itu historis ya, nggak mungkin terjadi dan nggak ada contohnya dalam sejarah memberantas kemiskinan hanya dalam waktu 5 tahun. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu berdoa di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Makanya perlunya baca itu, penonton terutama ini, jangan baca WA, jangan baca buku. Baca buku ya yang tebel, nggak tergantikan buku-buku tebel itu dibandingkan WA yang pendek-pendek. Harus baca buku. Kesuksesan orang lain itu ada di buku yang ratusan halaman, dibaca, dibeli duit, mau beli buku duitnya nggak ada, itu masalahnya kan. Nggak mudah kan mengatasi kemiskinan. Buku nggak ada, uang nggak ada, masalahnya mau beli buku ya wes sudah ya. 0%.
Ya wes gitulah, mohon maaf lahir batin ya. Mm-mm.